Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siswanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Zikrina Istighfaro dengan NPM 21103030008 dan rekan-rekan saya yang pertama ada Dwi Sintawati dengan NPM 21203030061 dan yang kedua ada Linda Listiani dengan NPM 21203030094. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendekatan, model, strategi, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang bersifat masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Dilihat dari pembelajaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Nah, contoh dari pendekatan pembelajaran menurut Aswan Zain 2006 menjelaskan contoh-contoh pendekatan yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual dipahami sebagai sebuah pendekatan di mana guru berusaha memahami watak dan karakter siswa dalam sebuah kelas tertentu. Guru senantiasa melakukan pendekatan secara individu sehingga lebih mudah memahami bagaimana karakter para siswa. Selain itu, persoalan kesulitan belajar yang dialami siswa juga akan lebih mudah terpecahkan. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang bertujuan mengembangkan dan membina sikap sosial siswa. Pendekatan ini akan menghasilkan kepekaan dan rasa sosial yang tinggi atas diri setiap siswa. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Setiap siswa mempunyai motivasi belajar yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, permasalahan yang mereka hadapi juga tentunya bervariasi antar satu dengan yang lainnya. Pendekatan bervariasi adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini didasari pemahaman akan permasalahan yang dihadapi setiap siswa dalam proses belajar bermacam-macam, sehingga teknik pemecahan masalahnya juga yang digunakan oleh setiap individu tentunya bervariasi juga. Yang keempat, pendekatan edukatif. Dalam pendekatan edukatif ini, setiap sikap, tindakan, dan perbuatan guru harus memiliki nilai pendidikan yang bertujuan mendidik siswa agar memahami dan menghargai sosial, susila, agama, dan hukum. Pendekatan ini berperan penting dalam membina watak siswa. Model pembelajaran. Nah, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan tujuan pembelajaran, yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan simposium. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh model pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dwi Sintawati. Kepada Dwi Sintawati, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi presentasinya, yaitu contoh model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran ini lebih mengutamakan pusatnya pada guru.
Capaiannya yaitu penguasaan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif, serta keterampilan belajar siswa. Biasanya, dalam model pembelajaran ini siswa menjadi pasif. Yang kedua, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran dengan memberikan siswa situasi masalah. Guru sebagai fasilitator dalam memecahkan masalah melalui penyelidikan dan kerjasama dengan dialog dari berbagai segi serta merangsang siswa untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dengan peragaan hasil. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran dengan siswa yang belajar membentuk kelompok-kelompok kecil dengan anggotanya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami kajian dan menyelesaikan tugas kelompok. Capaiannya ialah penguasaan konsep-konsep yang sulit karena adanya kelompok yang heterogen. Konsep yang sulit akan bisa diselesaikan dengan tutor sebayanya, yaitu teman. Model pembelajaran yang selanjutnya ialah model pembelajaran POA atau Predict, Observe, Explain. Model pembelajaran yang diperkenalkan oleh White and Custon ialah POA ini dikembangkan untuk menemukan kemampuan memprediksi siswa dan alasan dalam membuat prediksi mengenai gejala sesuatu yang bertujuan untuk menangkap kemampuan siswa dalam melakukan prediksi. Terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu predik atau memberikan apersepsi terhadap materi. Tahapan yang kedua yaitu observe. Guru berperan sebagai fasilitator serta berperan sebagai mediator dan siswa mengobservasi dan bereksperimen. Tahapan yang terakhir yaitu explain, yaitu guru memfasilitasi jalannya diskusi. Nah, model pembelajaran yang selanjutnya, yaitu model kelima, adalah model pembelajaran IPA terintegrasi etnoscience. Model pembelajaran yang berorientasi pada integrasi nilai-nilai budaya lokal suatu masyarakat ke dalam materi pembelajaran IPA. Siswa akan belajar dengan lebih efektif sehingga dapat merangsang rasa ingin tahu, melakukan pengamatan, bertanya, membuat kesimpulan, serta mendapatkan pengalaman melalui proses ilmiah. Model pembelajaran yang keenam yaitu model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berpikir, bertanya, melakukan eksplorasi, dan eksperimen sehingga mampu menyajikan solusi dan ide yang logis serta ilmiah. Selanjutnya ialah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut dalam Wina Sanjaya 2008 ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pembelajaran, strategi pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu exposition discovery learning, dan yang kedua ialah group individual learning. Materi selanjutnya yaitu contoh strategi pembelajaran. Yang pertama, siswa bermain peran. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalnya, pendidik memberikan contoh peran yang akan dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini dapat mengajarkan siswa meniru karakter orang lain.
Contoh strategi pembelajaran yang kedua yaitu siswa menuliskan pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, siswa dapat mengekspresikan sesuatu melalui tulisan. Contoh strategi pembelajaran yang ketiga yaitu siswa membaca dengan keras. Setelah menuliskan pengalaman, siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas. Strategi ini dilakukan untuk melatih mental siswa. Membaca di depan kelas juga dapat menambah percaya diri pada siswa. Selain itu, siswa lain juga dapat menyimak dengan baik apa yang akan dibacakan oleh temannya. Contoh strategi yang keempat yaitu siswa mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Setiap topik yang diberikan harus dicarikan informasi, entah informasi dari internet atau wawancara dengan narasumber. Ini melatih siswa untuk dapat berdiskusi dengan temannya, diskusikan hasil atau solusi referensi untuk informasi yang terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Linda Istiani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya, yang kelima, yaitu siswa melakukan debat. Contoh strategi pembelajaran ini cukup baik dilakukan di dalam kelas. Pendidik dapat membagi siswa menjadi dua kelompok dengan topik yang sama, namun berbeda sudut pandang atau pro atau kontra. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dan alasan dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih teknik dalam berbicara. Selain itu, siswa dapat memberikan pendapat dan sanggahan dari permasalahan yang dihadapi. Untuk selanjutnya, yaitu teknik pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, sebagai contoh, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya hanya lebih sedikit. Untuk selanjutnya, yaitu contoh teknik pembelajaran, yaitu teknik ceramah. Teknik ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Yang selanjutnya itu teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga sebagai aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Selanjutnya itu teknik tanya-jawab. Dengan teknik ini, suatu cara pengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Untuk yang selanjutnya, yaitu teknik penemuan atau discovery dan simulasi. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses mental ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri. Simulasi merupakan cara mengajar
mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik inquiry, yaitu merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik karya wisata. Teknik karya wisata merupakan teknik mengajar yang dilakukan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik pemberian tugas, baik secara individu maupun kelompok. Teknik pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap siswa atau kelompok dapat sama ataupun beda. Untuk yang selanjutnya itu teknik problem solving. Teknik problem solving, pemecahan masalah, bukan hanya sekedar teknik mengajar, tapi juga merupakan satu teknik berpikir, sebab dapat menggunakan teknik-teknik lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Untuk teknik yang terakhir yaitu teknik eksperimen dan demonstrasi. Teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seseorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas atau dievaluasi oleh guru. Teknik demonstrasi merupakan teknik mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, baik tutur kata yang dengan sengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.